Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi di acara presentasi bisnis dari PT BES. Oke teman-teman, langsung saja ya, saya akan masuk ke dalam materinya, yaitu bagaimana kita mendapatkan solusi bebas riba dari PT BES ini ya. Kita akan masuk ke materinya, solusi bebas riba bersama PT BES. Oke, sekarang intinya kita pengen mendapatkan impian-impian kita ya. Orang itu pasti punya namanya impian ya, punya impian-impian yang pengen dicapai. Setiap orang punya itu impian. Dia pengen punya rumah yang lumayan bagus gitu ya, yang layak, misalnya harganya 1 miliar. Kemudian dia pengen punya kendaraan pribadi ya, punya motor, punya mobil gitu ya. Kemudian dia pengen kuliah di perguruan tinggi, pengen memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, itu juga pakai biaya. Dia pengen menikah, membuat pesta pernikahan, itu juga butuh biaya. Kemudian dia pengen umroh, pengen haji, itu juga butuh biaya. Nah sekarang kan kawan, sudahkah impian-impian itu terwujud? Mungkin kita sudah bekerja ya, ada yang baru bekerja 5 tahun ya, ada yang bekerja 10 tahun, ada yang bekerja 20 tahun, atau bahkan ada yang sudah bekerja sampai 30 tahun ya. Apakah sudah terwujud impian-impian kita? Nah, paradigma umumnya orang, memang kalau kita pengen mewujudkan impian, tentunya kita harus berikhtiar dengan bekerja. Kemudian kita gajian atau dapat penghasilan, kemudian untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau ada sisanya kita tabungin untuk impian kita. Kalau ada sisanya. Kalau nggak ada sisanya bagaimana? Nah, ini adalah paradigma umum. Artinya, hari-hari kita bekerja. Anggap saja kalau yang gajiannya bulanan ya, berarti kita sebulan bekerja nih dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya. Kemudian kita setelah 1 bulan tanggal 1-nya gajian ya, buat kebutuhan kita hari-hari, makan, minum, ya pembayaran sekolah dan sebagainya. Kalau ada sisanya ditabungin, betul nggak? Misalnya sisanya 1 juta, ya kita tabungin supaya nanti bisa untuk rencana untuk impian kita yang belum tercapai. Kalau tabungannya bisa 3 juta, ya ditabungin juga 3 juta. Nah, tapi kalau tabungannya kecil, ya susah impian kita tercapai. Betul nggak? Itu problemnya. Problemnya adalah, ya tidak semua orang punya penghasilan yang langsung besar. Maka kalau kita misalnya bisa konsisten nabung 1 juta, maka 50 tahun itu kita bisa punya tabungan 600 juta. Kalau kita konsisten 3 juta nabungnya, maka 50 tahun bisa punya 1,8 juta. Pertanyaannya adalah, apa benar kita itu bisa konsisten nabung 1 juta terus tiap bulan selama 50 tahun? Atau nabungnya 3 juta terus selama 50 tahun? Atau kalau kita lagi kebutuhan mendadak nggak kita ambil, nggak kita pakai? Atau mungkin kalau kita mau lebaran nggak kita ambil, nggak kita pakai? Inilah sebabnya kenapa logika menabung ini menjadi tidak relevan, menjadi tidak cocok. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat di sekitar kita itu tidak bisa nabung ditunggu sampai 50 tahun. Kalaupun ada yang bisa, alhamdulillah, betul nggak? Nah, tapi ya teman-teman pasti sudah bisa menilai sendiri bahwa paradigma umum ini itu tidak akan pernah nyampe finish. Kita hanya berputar terus ya, tanggal 1 sampai tanggal 30 kerja, kemudian gajian, habis kerja lagi ya sebulan. Bulan kedua begitu lagi, bulan ketiga begitu lagi, 1 tahun kemudian tetap aja begitu. 5 tahun kemudian tetap aja begitu. Habis gajian habis, kerja lagi. 10 tahun kemudian habis gajian tetap habis, kerja lagi. Inilah yang disebut paradigma umum, di mana kita hanya melakukan rutinitas yang mana impian-impian kita itu tidak tercapai. Karena tema kali ini kita pengen mewujudkan impian, maka tentunya kita harus belajar dong bagaimana caranya kita ibadah, ikhtiar, tapi impiannya juga tercapai. Nah, ini ada pola, paradigma sukses namanya. Dia bekerja, kemudian dia gajian buat kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian dia ini kalau pengen mewujudkan impiannya, dia bukan dari tabungan, tapi dari mana? Dari aset atau dari mesin uang yang sudah dia bangun selama beberapa tahun. Sehingga apa? Meskipun nanti dia tidak bekerja, dia nggak dapat gaji lagi misalnya, atau mungkin dia sedang tidak bekerja karena lagi jalan-jalan, atau dia sedang tidak bekerja karena lagi acara bakti sosial, atau dia sedang tidak bekerja karena lagi sibuk bersama keluarga, dia tetap punya penghasilan karena dia tidak membatalkan fisik terus-menerus
seperti yang di paradigma umum tadi. Tapi dia tetap punya penghasilan terus, ya. Bahkan penghasilannya lebih besar dan makin besar. Gimana caranya? Punya aset apa nih Pak? Kok bisa enak seperti itu? Yuk coba kita lihat contoh di sekeliling kita aja lah. Orang-orang kaya di sekitar kita itu asetnya apa sih? Ya, kalau kita lihat pengusaha-pengusaha di Indonesia yang mungkin terkenal namanya, dia punya perusahaan namanya korporasi, perusahaan bersistem. Dia punya PT ABCD gitu ya misalnya. Kemudian dia punya kantor yang sangat besar, punya gudang, ya, punya pabrik. Dia punya ribuan karyawan, ya. Saat dia pergi jalan-jalan, dia punya direksi manajemen yang mengatur perusahaan dia. Meskipun dia jalan-jalan, dia tetap punya penghasilan. Betul nggak? Itu contoh, dia punya aset atau mesin uang berupa perusahaan bersistem. Ini modalnya triliunan, ya, bahkan puluhan triliun. Nah, yang kedua, ada orang-orang kaya yang juga punya aset yang sangat bagus. Ya, beda dengan yang pertama. Ini asetnya lebih simpel karena pengurusannya lebih simpel dibanding yang pertama. Modalnya juga nggak terlalu besar. Ya paling 1 miliar lah, miliaran lah. Kalau yang tadi kan triliunan. Dia punya franchise, McD, KFC, Alfamart, Indomart misalnya dan sebagainya lah. Franchise yang terkenal yang mana dia bisa dapat penghasilan terus-menerus padahal dia nggak jualan di dalam toko itu. Dia nggak ikut bikin gorengan ayam, dia nggak ikut ngelayanin orang jualan, tapi dia pemilik franchise. Sehingga meskipun dia mau kemana pun, dia mau jalan-jalan, ya, dia sedang sakit atau sedang apapun, dia tetap punya penghasilan. Berupa apa? Franchise. Tapi di sini modalnya masih besar ya, karena masih miliaran. Ada lagi aset-aset yang berupa properti. Ya orang punya modal, ya dia buat bangunan. Berupa misalnya hotel, apartemen misalnya, atau perumahan, atau ruko-ruko, dia sewakan. Tiap bulan dia bisa dapat uang sewa. Atau mungkin tiap tahun kalau sewanya tahunan. 1 tahun 1 rukonya 50 juta. Dia punya 20 ruko, ya, kali 50 juta. Ya, berapa kira-kira? 20 ruko kali 50 juta. Lumayan nggak? Lumayan, ya. Kalau yang kecil-kecil, yang agak kecil ya contohnya punya kos-kosan atau punya kontrakan lah. Kalau Anda misalnya punya kos-kosan, satu kamar kos-kosannya gampangnya 1 juta. Ya, setiap yang ngekos bayar 1 juta. Anda punya 10 kamar, berarti Anda tiap bulan udah dapat 10 juta. Ya kerjanya cuma cari orang yang mau ngekos aja, betul nggak? Nah, Anda udah dapat 10 juta tuh. Meskipun Anda duduk di rumah tiap hari, Anda setiap bulan tuh dapat 10 juta. Coba Anda bandingkan dengan kita yang masih kerja berangkat pagi pulang petang, capek, kehujanan, kepanasan, betul nggak? Ketilang, macam-macam lah. Ya, gajinya 1,5, 2,5, 3,5. Orang yang duduk aja dapat 10 juta, 20 juta. Gitu. Apa sih bedanya? Ya bedanya orang di paradigma umum dan orang di paradigma sukses. Kalau orang di paradigma sukses, aset itu menghasilkan uang untuk dia. Tapi kalau orang di paradigma umum, dia yang kerja cari uang. Mau pilih mana nih? Kita kerja terus nyari uang, ngejar-ngejar uang, atau uang yang akan ngejar-ngejar kita? Nah, pilihannya ada di kawan-kawan. Tapi Mas Nur, ini kan kalau kita mau bangun aset seperti ini modalnya besar. Betul. Problemnya adalah modal besar. Kalau namanya modal besar itu resiko besar, betul nggak? Ya Anda mau bikin perusahaan, modalnya gede, ya risikonya pasti gede. Ya kalau ada apa-apa di perusahaannya, terjadi problem, pasti risiko besar, bisa bangkrut. Ya, butuh sarana keahlian khusus. Ya, pengalaman juga harus punya. Gak mungkin orang bangun perusahaan besar gak punya pengalaman apa-apa, ya kan? Yang ada ya langsung bangkrut, betul nggak? Dan untuk sukses juga nggak instan, butuh waktu. Nah, bagaimana dong kalau kita yang nggak punya modal yang besar? Nah, oke, nanti kita akan bahas itu. Pertanyaan sekarang adalah gini, teman-teman sudah punya aset belum? Sudah punya mesin uang apa belum? Ya, bagaimana caranya kalau kita pengen bangun aset dengan omset yang besar, dengan cepat pengennya hasilnya, tapi modalnya nggak ada gitu, atau modalnya itu kecil Pak? Gimana dong? Syaratnya yang pertama, punya impian mau sukses. Ya, punya impian pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil bagus, punya impian pengen umroh haji, punya impian pengen bahagiain banyak orang. Nah, itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, Anda mau usaha, mau ikhtiar, mau belajar. Gimana caranya? Yaitu Anda belajar namanya membangun aset.
Di sini kita kasih solusi bisnis dengan cara membangun sistem yang sudah ada sistem asetnya supaya kita tidak kerja fisik terus-menerus. Solusinya adalah kita akan belajar bersama PT BES. PT BES ini ngasih solusi. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ngasih solusi, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Nah, bisnis direct selling ini kita bisa membangun aset. Kita bisa punya omset besar. Ya, dalam waktu yang lebih cepat, nggak lama. 1 tahun, 2 tahun kita udah punya rumah cash, punya mobil cash, ya. Itu kita bisa punya. Direct selling ini adalah sebuah bisnis, ya, sebuah sistem, ya, bukan bisnis, sebuah sistem penjualan atau penjualan langsung. Kalau teman-teman mau cek, bisa cek di Google, ya, berdasarkan peraturan yang Menteri Perdagangan, ya, Departemen atau Peraturan Menteri Perdagangan nomor 32 tahun 2008 dan nomor 70 tahun 2019. Bisnis penjualan langsung adalah sebuah sistem penjualan barang. Ingat, sebuah sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Maksudnya begini, direct selling ini adalah sebuah sistem penjualan yang mana, ya, sistemnya itu khusus, hanya dijual oleh distributor tunggal dan oleh agen penjual langsung. Jadi nggak dijual di tempat-tempat umum yang sudah kita tahu, ya, di toko-toko retail tuh nggak ada. Dijualnya khusus lewat cara khusus, namanya sistem penjualan langsung. Nah, kenapa bisnis direct selling atau bisnis penjualan langsung ini bisa bisa membuat solusi buat kita gitu, ya? Ya karena modalnya pertama kecil, tidak ada resiko. Ya kalau modalnya kecil gak ada resiko. Kalau modalnya itu gede, ya pasti ada resikonya gitu, ya. Kemudian cepat balik modal. Ibarat kita modal nih, itu bisa cepat balik modal dalam hitungan hari, ya. Dalam hitungan hari sudah bisa balik modal. Kemudian tanpa syarat, tidak diskriminatif. Maksudnya gimana? Semua orang itu bisa jalanin usaha ini. Bukan hanya orang yang punya modal. Yang punya modal mah udah pasti bisa. Tapi semua orang bisa. Ya meskipun kita ibaratnya nggak lulus sekolah, nggak punya ijazah, kita ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, tua, muda, semuanya bisa. Ya asal yang mau aja, asal yang mau aja. Jadi sini nggak ada namanya persyaratan yang harus lulus ini, harus punya ijazah S1, S2, S3, itu nggak ada. Itulah kenapa usaha ini bisa masuk ke masyarakat secara umum. Karena ya ini bebas buat siapapun yang mau ngambil peluangnya. Beda sama pekerjaan yang dibatasi oleh misalnya persyaratan-persyaratan, ya, keterampilan-keterampilan khusus, ya. Kalau di sini ini bebas. Kenapa? Di bisnis penjualan langsung justru kalau Anda sudah masuk ke dalamnya, Anda akan diajarin caranya, akan di-training caranya, akan dikasih ilmunya. Jadi masuk dikasih ilmu, begitu ya. Nah, waktu untuk melaksanakannya bebas, tempat fleksibel juga. Beda kalau kita misalnya bisnis di luar sana, kita misalnya bikin perusahaan atau bikin bisnis lah, sewa ruko, kan waktu tempatnya harus khusus, ya. Kalau waktunya juga harus ada khusus. Kalau ini bebas, ya kita sambil jadi, misalnya kita karyawan di luar jam kerja kita bisa luangkan waktu. Jadi waktunya menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Kemudian keuntungannya apa? Di sini ada namanya daya ungkit, kawan-kawan. Daya ungkitnya itu luar biasa. Bisnis ini memberikan penghasilan yang potensinya itu eksponensial, ya. Jadi yang awalnya misalnya omsetnya cuma 100.000, 200.000, itu bulan depan sudah bisa 100 juta, 200 juta. Karena ada sistem di dalamnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari, bagaimana sistemnya. Oke, perusahaan ini aman nggak? Aman. Kenapa? Karena perusahaannya sudah punya legalitas, ya. Sudah mengurus legalitas, bukan baru mengurus, tapi sudah ada legalitas. Kemudian PT BES ini juga sistemnya gimana, Pak? Sistemnya adalah dia perdagangan, dia penjualan. Nah, maka dilengkapilah PT BES ini dengan sistem namanya sertifikasi halal. Alhamdulillah kita sudah mengurus baru di Jawa Barat, ya, yaitu sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Bahwa sistem kita adalah sistem jual beli, konsepnya adalah jual beli dan ngasih bonusnya dengan konsep bagi hasil. Jadi sistemnya halal, alhamdulillah. Kemudian produk apa aja nih yang dijual, ya kan? Produk yang dijual ini bermacam-macam kan, kawan, ya. Produknya itu
ada produk aditif bahan bakar Eco Racing, udah terkenal lah, saya nggak akan jelasin. Kemudian ada Eco Farming nih, produk yang baru beberapa bulan ya, Eco Farming. Itu produk untuk pupuk organik super aktif. Ini pupuknya bagus banget. Jadi kalau kita pakai pupuk ini kawan-kawan ya, itu ya banyak testimoni ini ya, testimoni yang menyebutkan bahwa panennya bisa lebih banyak. Ada yang bilang 3 kali lipat ya. Wah, daunnya lebih bagus ya, tanamannya lebih subur, terbebas dari hama. Nah, ada produk Econnect Coffee, kopi stamina, ada Evit Go susu kambing, Evit Go 100 susu kambing, ada LVN Strawberry, ada LVN Skincare ya. Kemudian ada produk LVN jeruk, atau kalau kami nyebutnya LVN Slim. Kenapa? Karena LVN jeruk ini difungsikan untuk suplemen kalau yang pengen diet ya, suplemen yang pengen diet, nutrisinya ini bagus untuk diet. Kemudian ada LVN kedelai, atau kami sebutnya LVN kalsium, karena dia kandungannya ada kandungan kalsium omega 3, 6 dan 9, bagus untuk membantu ya meningkatkan kecerdasan anak. Juga bisa untuk orang dewasa juga bisa ya, karena kita mengandung kalsium, bagus untuk tulang. Kemudian ada lip cream, ada lip matte, lip and cheek, ada Haspro, habatus sauda dan propolis, dan banyak lagi ya nanti produk-produk lainnya yang akan terus ditambahkan oleh perusahaan. Nah, ini produk skincare yang sudah diformulasi ulang ya. Sekarang ada night creamnya, sekarang ada day cream, ada night cream, ada peeling lotion, ada cleansing oil, kemudian ada serum ya, ada serum. Jadi sudah lengkap ya. Kalau ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan ya. Jadi bagus. Kemudian ini Haspro tadi yang sudah saya sebutkan. Tapi di sini saya menggarisbawahi Haspro ini saya rekomendasikan buat kawan-kawan. Kenapa? Haspro ini sangat cocok ya buat kita supaya daya tahan tubuh kita itu bagus. Karena Haspro ini mengandung ekstrak dari habatus sauda dan propolis yang sangat bagus untuk meningkatkan daya imun tubuh. Ya, jadi silahkan Haspro ini saya rekomendasikan untuk sekarang, karena sekarang kan sedang pandemi corona ya. Jadi kita itu harus rajin-rajin menjaga daya tahan tubuh kita gitu. Jangan kita itu pasrah lah ya, tapi kita usaha terus konsumsi herbal yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita seperti Haspro ini. Kemudian yang kedua adalah hand moist spray and gel. Ini juga cocok juga untuk situasi sekarang, karena sekarang itu sudah dalam situasi pandemi corona. Jadi kita harus juga banyak mencuci tangan ya, gunakan hand moist spray and gel. Kenapa? Ini bisa membunuh bakteri dan virus, dan juga ini fungsinya juga untuk melembutkan kulit, karena kalau kita pakai dia mengandung ekstrak aloe vera dan juga moisturizing skin. Jadi bisa lembab kulitnya, bisa lembut, sejuk juga dipakainya, dan bisa digunakan untuk sanitizer ya juga, karena dia mengandung 70% alkohol untuk membunuh bakteri. Jadi dibawa kemana-mana, kita di jalan misalnya ya, kita di jalan kita nggak tahu ya, kena debu, kena bakteri, kena apa di jalan ya, kita sering-sering kita pakai ya. Kalau kita habis pegang-pegang apa kita pakai. Jadi ini juga bagus untuk kita nanti distribusikan atau kita jual. Kemudian nah, bagaimana caranya kalau kita pengen menjadi mitra dari PT BEST ya? Caranya gampang, tinggal isi formulir, kemudian registrasinya 100.000 pendaftarannya. Jadi ini akadnya adalah registrasi menjadi mitra atau agen daripada bisnis PT BEST. Nah, kalau udah jadi agen resmi, tercatat memiliki ID di perusahaan, nanti ketika terjadi omset akan ada bonus dari perusahaan ya. Nah, kemudian setelah Anda registrasi dapat fasilitas seperti ID, buku panduan gitu ya. Nanti dapat fasilitasnya. Kemudian nah, langkah selanjutnya Anda baru melakukan namanya pembelanjaan produk gitu ya. Jadi untuk daftar aja cuma 100.000. Jadi kalau ada orang yang bilang daftar di PT BEST berapa? Ada yang bilang misalnya 1.500.000 gitu ya. Atau daftarnya berapa juta? Ya itu nggak betul ya. Yang betul adalah daftarnya cuma 100.000. Selanjutnya disebut belanja produk gitu ya. Nah, belanja produknya juga nggak mahal kok ya. Kalau Anda sudah bergabung di PT BEST, Anda itu sudah disebut sebagai reseller ya. Kalau Anda sudah registrasi 100.000, itu mendapatkan ID RS atau kita sebut sebagai reseller. Anda sudah bisa melakukan belanja ya. Jadi kalau ada teman kita pengen usaha, jangan dipersulit, dipermudah aja. Ya udah daftar, murah kok 100.000, kemudian kamu belanja gitu ya, belanja. Belanja produk buat apa? Ya buat dagang, buat usaha. Kan di sini kita mau usaha. Itu bisa dapat mobil nggak nanti? Bisa. Ya kan pelan-pelan ya namanya usaha. Tapi kalau Anda punya modal, Anda bisa tuh belanja yang lebih banyak gitu kan. Supaya nanti ya Anda juga
bisa dapat potensi bonus juga yang lebih besar. Tapi kalau misalnya ini kan kita memberikan solusi ya buat masyarakat. Kita kan sekarang lagi sulit nih, situasi lagi sulit. Nah, kita ngasih peluangnya ya harus juga benar-benar dari hati, betul nggak? Kita kasih peluang yang bagus nih, Pak, usaha Pak, daripada misalnya sekarang nggak ada kerjaan, lagi di PHK, nggak punya pemasukan misalnya ya. Kita butuh penghasilan, kan nggak mungkin kita puasa tiap hari Pak, minta bantuan orang juga tiap hari, minta sumbangan tiap hari kan nggak mungkin juga gitu kan. Nih Pak ada usaha, mending kita ikhtiar Pak, bismillah, bergabung di PT BEST. Nanti juga ke depan potensinya bagus loh Pak, kita bisa punya ribet rumah, bisa punya ribet mobil dan sebagainya. Tapi itu nanti Pak gampang, yang penting sekarang punya usaha, punya penghasilan dulu. Nah, gabung Pak, daftar 100.000 gitu ya, kemudian tinggal belanja ya, belanjanya mulai dari 200.000 ya, mulai dari 200.000 udah bisa belanja di PT BEST ya. Kalau misalnya produk yang terbaru nih, produk terbaru itu tadi yang baru kita mau rilis itu kan sanitizer ya, itu produknya harganya cuma 250.000. Jadi kalau Anda sudah terdaftar, Pak saya kalau terdaftar saya wajib belanja atau enggak? Enggak wajib belanja, ingat ya. Jadi di bisnis ini tidak ada namanya pemaksaan belanja, itu yang pertama. Itulah kenapa sistem ini menjadi halal, karena tidak ada pemaksaan belanja. Sedangkan begini, kalau saya pengen usaha terus saya belanja, itu kan normal, betul nggak? Masa ada orang mau usaha tapi nggak mau belanja? Ya lucu juga kan. Makanya di sini karena kita terdaftar sebagai agen resmi, kalaupun kita belanja ya karena kita mau belanja, emang kita mau beli produk ini, entah itu untuk diri sendiri kita mau pakai maupun kita mau jual, itu bebas ya. Jadi teman-teman kalau udah terdaftar itu punya 3 yang bisa dilakukan, punya 3 hal yang bisa dilakuin. Yang pertama, menjadi pelanggan produk. Jadi kita belanja produk untuk kita pakai sendiri, judulnya kita jadi pelanggan. Kenapa? Karena kalau kita udah jadi mitra, udah jadi agen itu kan harganya ada diskon, betul nggak? Ada diskon harga agen, ya. Beda sama konsumen luar yang tidak jadi agen. Makanya bagusnya Anda mending daftar. Setelah daftar, meskipun Anda tidak niat untuk menjual gitu ya, nggak apa-apa, dipakai sendiri. Tapi kalau Anda belanja lagi lebih murah. Bahkan nanti di sela-sela waktu bisa sambil ditawarkan ke orang lain, bisa jadi uang, bisa jadi usaha, betul nggak? Jadi yang pertama Anda jadi pelanggan, yang kedua Anda bisa jualan produk eceran. Contoh Anda belanja terus Anda jual produknya, Anda jadi jualan produk kan? Tapi itu nggak wajib kawan-kawan. Namanya ini kan usaha. Tapi namanya orang mau usaha kalau ngelakuin jualan ya berarti bagus, betul nggak? Kalau ada orang mau usaha tapi nggak mau ngelakuin jualan, ya berarti dia nggak niat usaha. Tadi mungkin yang pertama niatnya hanya jadi pelanggan saja. Yang ketiga adalah mengembangkan jaringan kemitraan atau agen dari PT BEST. Noh, gimana tuh Pak mengembangkan jaringan? Jadi gini kan kawan, di bisnis ini kita kan diajarkan menjadi seorang pengusaha. Ya, kalau kita pengen dapat omset yang besar, tidak akan cukup hanya dengan jualan personal sendiri-sendiri. Para pengusaha itu dia bisa kaya karena dia punya jaringan jualannya banyak, dia punya cabang-cabang di setiap kota, dia punya marketing agen-agen banyak, betul nggak? Makanya jualannya bisa banyak, omsetnya bisa miliaran, triliunan. Nah, di sini kalau Anda jualan cuma sendiri-sendiri, Anda dapat uang. Ya tapi mungkin omsetnya tidak sebesar kalau jualannya ramean, kan gitu ya. Nah, kalau Anda ngembangin jaringan, Anda ngajakin orang untuk jadi mitra atau agen lebih banyak, maka Anda akan dapat royalti bagi hasil lebih banyak lagi. Nah, itulah rumusnya. Jadi kalau mau jualan atau omsetnya banyak, keuntungannya banyak, ya kita bangun jaringan lebih besar. Sekali lagi, ini juga tidak paksaan. Jadi Anda mau ngelakuin 3-tiganya, jadi pelanggan, sekaligus jualan, sekaligus ngembangin agen. Anda mau ngelakuin salah satunya juga boleh. Oke, ini kurang lebih caranya. Nah, tadi saya udah bilang, kalau kita udah terregistrasi menjadi reseller yang 100.000 ya, kita itu udah bisa ngelakuin belanja. Jadi kalau ada yang bilang nggak bisa ngelakuin belanja, ya salah. Di PT BEST itu bisa ngelakuin belanja mulai dari 200.000. Dari 200.000 udah bisa ngelakuin belanja.
ya, karena harga mitra itu 200.000. Kemudian untuk produk-produk tertentu ya, contohnya ini produk yang baru kita rilis ya, yang terbaru itu kan hand moist spray and gel, itu emang harganya emang lebih beda, bukan 200.000 tapi harganya adalah 250.000 ya, 250.000 itu harganya. Dan juga nanti kita bisa belanja yang lain lagi. Pak, bisa nggak saya belanja lebih banyak? Bisa. Kalau Anda belanjanya akumulasi ya, itu sampai 1,5 juta, itu Anda akan naik peringkat, namanya menjadi mitra, bukan lagi reseller tapi disebut sebagai agen atau mitra dengan peringkat basic gitu. Nah, kalau Anda sudah menjadi mitra dengan peringkat basic, itu akan terima bonus-bonusnya lebih banyak lagi dibanding yang cuma reseller. Kalau reseller itu dia bisa jualan barang, dia bisa dapat royalti dari omset barang ya, omset barang yang keluar dia dapat royalti. Kalau di kita disebutnya royalti plan B ya. Ya, Anda bisa dapat royalti ya. Tapi Anda nggak bisa dapat yang namanya reward mokes, reward rumah 1 miliar, nggak bisa. Itu Pak caranya gimana kalau mau dapat yang reward mokes? Itu Anda harus melakukan namanya RO plan C. RO plan C ini adalah pembelanjaan RO khusus plan C. Ya, akumulasinya dihitung 1 poin kalau udah mencapai 1,5 juta. Ya, kalau belum 1,5 juta belum dihitung sebagai poin, begitu ya. Nanti akan kami jelaskan. Oke, sampai di sini. Nah, ini tadi nih contohnya ya. Kalau Anda misalnya cuma pikirannya, Pak, saya mau gabung lah di PT Best, tapi saya tertarik sama produknya aja sih. Saya nggak mau lah namanya ngajak orang, saya nggak mau lah namanya jualan gitu. Misalnya, ya silakan. Berarti Anda polanya begini, Anda join 100.000, Anda order di plan B, ya, order RO plan B itu minimal 200 ribuan ada, ya. Anda bisa mulai dari 200 ribuan. Kemudian bisa digunakan sendiri, bisa juga sambil Anda jual. Kalau udah habis, ya RO repeat order lagi, gitu. Udah gitu aja. Anda keuntungannya di mana? Ya untung dari jualan lah, sama untung dari royalti plan B. Ya. Nah, ini kalau mau ngembangin jaringan, ini polanya beda. Dia join 100.000, kemudian dia belanja sampai akumulasinya mencapai basic yaitu 1,5 juta. Supaya dia mencapai ke peringkat basic, ya. Dia setelah mencapai peringkat basic akumulasinya, ya, dia bisa mengikuti plan-plan yang lainnya, bisa ikut plan B ya. Barang bisa digunakan sendiri udah pasti. Dia bisa ngajak orang lain untuk jadi mitra baru, untuk jadi agen. Dia bisa sponsori orang lain. Sponsori orang lain untuk jadi agen, dia bisa ngelakuin RO plan B, dia bisa ngelakuin RO plan C. Intinya kalau Anda ngembangin jaringan itu dapat bonus lebih banyak. Bisa bonus dari jualan, bisa bonus dari plan A, bisa bonus dari plan B, bisa bonus dari plan C juga, gitu ya. Ini karena bonus di PT Best kan banyak ya. Bonusnya banyak sekali nih. Ada bonus plan A, ada bonus plan B, ada bonus plan C. Ini beda-beda ya teman-teman ya. Plan A ya itu beda, plan B itu beda, plan C itu beda. Nah, hari ini saya akan jelaskan cuma bagian dari plan A dan plan C saja ya. Oke, yang pertama kita bahas plan A dulu ya, yaitu plan A yaitu yang pertama bonus sponsor. Ya, gimana cara ngembanginnya? Kalau Anda sudah bergabung di PT Best ya, ada mengembangkan jaringan seperti leader-leadernya udah sukses. Ajak 2 orang untuk bergabung di perusahaan ini untuk mendaftar seperti Anda. 2 orang itu diajarin caranya biar dia bisa ngajak 2 lagi. Duplikasikan seperti itu ya. Itu sistem ngembangin jaringan mulai dari 2. Ya, jangan tanya kalau nggak ngelakuin gimana? Ya jangan usah ditanya. Kalau nggak ngelakuin ya nggak apa-apa, nggak dapat bonus kan? Ya. Ajak 2 orang, bantu 2 orang tadi supaya bisa ngajak 2 juga. Insya Allah setiap orang punya teman 2, punya kenalan 2, dan punya minimal 2 orang yang percaya sama dia. Ini bonusnya nih, misalnya Anda ya ngajak si A, si B, si C, si D, si E, misalnya begitu. Anda ajak semua, mereka daftar nih 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Kemudian mereka ngelakuin belanja, yang belanjanya kan macam-macam ya kan. Nah, kalau belanjanya sudah akumulasi 1,5 juta, berarti si A ini disebut sebagai basic, betul nggak? Dia disebut sebagai basic. Maka Anda dapat bonus sponsor 10% kalau sudah ada akumulasi belanja omset 1,5 juta. Anggap saja si A itu belanjanya udah 1,5 juta. Berarti Anda dapat bonus 150.000. Ya.
Kemudian si B, dia belanja akumulasinya sudah 4,5 juta. Berarti Anda dapat 10%-nya, 450.000. Karena si B ini udah naik peringkat. Nggak lagi basic, dia naik peringkat menjadi reguler. Kemudian si C ini belanjanya dia naik peringkat juga sampai ke bisnis. Belanjanya 10,5 juta akumulasinya. Maka bonusnya berapa? 1.050.000. Kemudian si D belanjanya akumulasinya 22.500.000 atau dia peringkatnya eksekutif. Ya, peringkat pembelanjaannya. Maka dia dapat bonus 10%, 2.250.000. Kemudian si E akumulasi belanjanya 46.500.000. Ya, maka bonus Anda 10%, 4.650.000. Nah, ini belanjanya teman-teman itu boleh langsung, boleh nggak langsung. Contoh, misalnya ada teman Anda, dia langsung belanja nih. Langsung, saya mau Pak, maunya langsung naik peringkat priority, boleh nggak? Ya boleh sih, masa belanja nggak boleh? Gitu kan? Dia langsung belanja 46.500.000, ya Anda dapat bonus 4.650.000 gitu. Kalau misalnya bertahap Pak, misalnya teman saya nih pertama dia belanjanya dari basic nih 1,5 juta ya kan. Kemudian sebulan kemudian baru naik ke priority. Boleh nggak? Boleh. Saya tetap dapat bonus nggak Pak? Tetap dapat bonus. Jadi bonus itu akan diakumulasi berdasarkan omsetnya. Ya kalau omsetnya bertambah, ya bonusnya juga bertambah 10%-nya. Itu ya. Ini bonus yang pertama. Oke. Sekarang bonus yang kedua. Nah, simpel kan? Bonus yang kedua adalah bonus pasangan. Ini masih di plan A kita ya, masih di plan A. Bonus pasangan ini bonus yang kalau kita bisa dapatkan kalau kita udah ngembangin jaringan kita menjadi 2 jaringan. Ya. Karena di bisnis ini kita kan mengembangkan jaringan. Contoh, ada si A kita posisikan di jaringan kita yang sebelah kiri, ada si B di jaringan kita sebelah kanan. Jadi kita punya 2 nih, A sama B. Ini namanya mengembangkan jaringan. Maka dikasih bonus pengembangan atau bahasa yang paling gampang itu pasangan. Itu biar gampang saja. Jadi ada 1 poin di kiri, 1 poin di kanan, maka terpasang Anda mendapatkan poin 50.000 sebagai bonus pengembangan atau bonus pasangan. Kalau misalnya Anda nggak ngajak orang lagi atau nggak ngembangin agen lagi, gimana Pak? Ya nggak apa-apa sih, asalkan jaringan Anda berkembang, Anda dapat bonus. Contoh begini, A ngajak orang lagi, yaitu ngajak C sama D, B ngajak E sama F, kemudian si C ngajak temannya lagi, si D ngajak temannya lagi, si E ngajak temannya lagi, si F ngajak temannya lagi, terus begitu. Apakah Anda dapat bonus? Jawabannya dapat. Contoh, misalnya 1 minggu berkembang 7 di kiri, 5 di kanan. Ini contoh, kan ini bonusnya mingguan ya. Contoh, berarti kalau 7 sama 5 ada berapa pasang? Ada 5 pasang ya. Sisanya berapa? Sisanya 2. 2 itu menunggu. Yang 5 dibayar bonus karena udah terjadi 5 pasang. 5 pasang kali 50.000 berapa? 250.000. Kalau mitra Anda sudah banyak, pastikan tiap hari ada yang belanja, tiap hari ada yang daftar, begitu kan? 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya tiap hari. 1 hari itu Anda bisa dibayar 12 pasang poin. Ya, 1 pasangnya 50.000. Kalau terjadi misalnya banyak, buah perkembangannya banyak banget, maka Anda per hari kebagian bagi hasil itu 12 pasang. Berapa? 1 hari 12 pasang itu 50.000 kali 12 sama dengan 600.000. Nah, kalau dikali 7 hari berarti berapa? 4.200.000. Kalau dikali 4 minggu atau sebulan 18 juta. Jadi dengan bonus 50.000 ini yang mungkin Anda tidak ngajak orang terus-menerus, Anda berpotensi punya penghasilan 600.000 per hari, 4.200.000 per minggu, 18 juta per bulan. Kalau jaringan Anda sudah dikerjakan, sudah berkembang. Menarik kan? Nah, ini adalah plan A. 2 bonus yang saya jelaskan dari plan A. Ya, dimana didapatkan dari omset pembelanjaan di plan A. Oke, sekarang saya akan langsung lompat ke plan C. Plan C sama plan A ini hampir mirip. Kenapa? Karena perusahaan menghitung akumulasinya sama. Yaitu kalau Anda melakukan RO, repeat order, ya di plan C, ya.
plan C ini ada RO-nya, namanya RO plan C, yaitu akumulasi belanja di bawah grup Anda yang mencapai 1,5 juta di plan C itu dihitung 1 poin gitu ya. Nah, dihitung 1 poin. Ini perhitungannya beda dengan plan A ya. Ini adalah plan C. Plan C ini khusus menghitung reward di plan C ya. Misalnya terjadi poinnya terkumpul nih, akumulasi poinnya terkumpul. Di grup kiri terkumpul 100 poin, di grup kanan terkumpul 100 poin. Berarti namanya 100 pasang poinnya. Betul ya? 100 pasang poin. Maka perusahaan akan ngasih reward plan C kepada Anda. Reward plan C yang pertama berupa umroh atau haji senilai 20 juta rupiah. Oke. Kemudian poin itu lama-lama kan terkumpul makin lama makin besar. Kalau tim Anda makin banyak, untuk ngumpulin poin itu juga makin cepat, betul nggak? Setelah Anda dapat poin umroh, Anda kumpulkan poin tuh. Kumpulkan poin lagi. 350 kiri, 350 kanan, terkumpul. Nah, dapat lagi tuh reward plan C dari perusahaan. Apa rewardnya? Mobil senilai 150 juta. Menarik kan? Kemudian udah dapat tuh mobil ya. Kemudian Anda makin semangat nih. Kenapa? Mitra makin banyak ya kan? Mitra-mitra juga makin semangat. Anda ngumpulin poin tuh 1.500 poin di kiri, 1.500 poin di kanan. Terkumpul lagi. Anda dapat apa? Anda dapat reward mobil ya, atau bisa dibuat rumah misalnya senilai 500 juta. Atau kita sebut sebagai big mo cash. Ya, big mo cash. Mobil cash gede gitu ya. Kemudian kalau udah mencapai 2.500 kiri, 2.500 kanan, terkumpul poinnya, maka Anda dapat reward luxury 1 miliar atau reward rumah senilai 1 miliar. Nah, itu kan kawan ya. Jadi nah ini di sini didapatnya dari omset dari plan C ya. 100 pasang poin umroh 20 juta ya. 350 pasang poin 150 juta. Mokes 1.500 pasang poin, Big Mokes 500 juta, 2.500 pasang poin, rumah mewah senilai 1 miliar. Nah, gimana cara kita mendapatkan reward ini? Ya, nah, contoh ya, misalnya begini nih, reward kita bicara reward plan C ya. Di plan C ini kan tadi di plan A kita sudah ngembangin jaringan nih kan kawan, sudah ngembangin jaringan. Yang awalnya ngajak 2 gitu kan. Yang 2 orang ngajak 2 lagi jadi 4. Yang 4 ini ngajak 2 lagi jadi 8. Yang 8 ngajak orang lagi jadi 16. Yang 16 ngajak orang lagi jadi 32. Dan seterusnya sampai 12 bulan. Kalau setiap bulan di awal tadi 2, bulan kedua 4, bulan ketiga 8, bulan keempat 16 dan seterusnya sampai 12 bulan, maka total poin yang Anda dapatkan ya, yang Anda dapatkan di plan C ini adalah 4.000 pasang poin kurang lebihnya, 4.000 lebih ya, 4.000 pasang poin ya, 4.000 kiri, 4.000 kanan. Pertanyaan saya gampang, kira-kira ya, kalau Anda dalam 1 tahun ya dengan hanya duplikasi 2 poin ke tim Anda, setahun bisa dapat 4.000 kiri 4.000 kanan, poin gotong royong dari grup Anda ya, Anda bisa nggak dapat reward Pajero atau rumah 1 miliar? Bisa nggak? Bisa dong. Kenapa? Nah, untuk dapat reward 1 miliar kan poinnya hanya 2.500 kiri 2.500 kanan, betul nggak? Untuk dapat reward mobil Pajero poinnya hanya 1.500 kiri 1.500 kanan. Untuk dapat reward mobil cash, poinnya hanya 350 kiri, 350 kiri, 350 kanan. Untuk dapat umroh atau motor hanya 100 kiri, 100 kanan. Berarti kalau Anda sudah mengumpulkan poin 4.000 kiri, 4.000 kanan, Anda kurang lebih ya udah dapatkan tuh semua rewardnya, betul nggak? Artinya secara matematika bisnis ini bisa membantu Anda mewujudkan impian dapat rumah cash, mobil cash dalam waktu 12 bulan dengan menjalankan sesuai sistem. Nah,
Ini adalah ilustrasi kalau Anda ngembangin omset 2 poin dalam sebulan. Bulan kedua teman Anda 2 poin juga. Ingat ya, ini contoh 2 poin itu Anda setahun cuma 2 poin doang berarti. Loh kok begitu Mas Nur? Ya iya, tadi kan contohnya Anda bulan pertama 2 poin. Bulan kedua teman Anda 2 poin jadi 4. Tapi kan Anda nggak ngajak lagi. Betul nggak? Nggak ngomset 2 poin lagi, yang ngomset teman Anda. Berarti selama setahun omset Anda sendiri 2 poin, omset temennya Anda 2 poin, omset temennya teman Anda 2 poin. Tapi di total semua selama setahun jadi 4.000 poin pasangan kiri dan kanan. Bukannya itu luar biasa? Coba kalau Anda ngumpulin poin sendirian, betul nggak? Ngomset sendirian, ngumpulin poin sendiri, lama. Itulah kenapa pilihan membangun jaringan itu dipilih, karena memang bisa mempercepat omset. Tapi kan kita jadi enak ya, jadi seneng ya. Karena yang harusnya pengen punya rumah harus nunggu cicilan 20 tahun, sekarang satu tahun sampai paling lama mungkin 2 tahun juga, poinnya udah terkumpul, kita udah dapat ribet rumah 1 miliar. Tahu nggak? Kita juga jadi seneng. Yang awalnya kita mau beli Pajero harus cicilan gitu kan, riba. Ya sekarang menjalankan setahun aja bersabar, kita bisa ngumpulin poinnya, bisa punya Pajero cash tanpa riba, betul nggak? Bahkan bisa lebih cepat dari setahun. Kenapa? Ya kalau kita kerjanya lebih rajin. Kalau yang malas sebulan 2, setahun dapat 4.000 poin bisa dapat luxury 1 miliar. Gimana kalau yang rajin? Yang sehari 2 atau yang seminggu 2, betul nggak? Nah ini kawan-kawan, inilah dahsyatnya namanya daya ungkit. Ya, sistem daya ungkit yang eksponensial dari konsep penjualan langsung. Ya, di mana dia bisa berkali lipat tanpa kita merasa sadar. Karena kaget, kok bisa banyak ya? Padahal saya merasa baru ngajak 1, 2, 3, 5, 10 orang, tapi grup saya bisa ribuan orang. Karena setiap orang pasti punya temen yang orang juga. Nah, itu yang banyak orang tidak sadar. Kenapa Business Network bisa memberikan percepatan yang luar biasa? Karena dia ada daya ungkit, yaitu daya ungkitnya adalah sistem multiplikasinya, itu yang luar biasa. Sistem duplikasi tadi itu yang luar biasa kawan-kawan. Oke teman-teman, ya itu kurang lebih penjelasan yang dapat saya sampaikan ya. Semoga saya doakan teman-teman di sini sukses semua ya, terbebas dari hutang dan riba. Ini contoh beberapa leader nih yang sudah dapat ribet umroh, motor, mobil, Pajero, dan rumah 1 miliar. Ini beberapa saja ya, karena kalau mau nunjukin semua terlalu banyak. Ini cuma yang dapat 1 miliar lah yang saya tunjukkan. Di sini ada Bapak Suroto, ada Bapak Randu, Bapak Adan Haris, Bapak Martin, Ibu Nopirati dan Bapak Rizky, Ibu AKP Rini, Bapak Sunaryo, ini mantan kuli bangunan, Ibu Lilis, Ibu rumah tangga, Bapak Agung Berry, Dani Abdul Ghani, Bapak Arfian Muslim dan Ibu Dewi Permoning, Bapak Tantan ya, kemudian Bapak Andi Alita. Ini banyak sekali ya. Karena sudah kurang lebih ada 100-an orang yang sudah mendapatkan ribet 1 miliar ini teman-teman di PT BES ya. Alhamdulillah kan. Artinya PT BES ini bisa memberikan sebuah peluang usaha, sebuah solusi ya. Tapi insya Allah melalui wasilah sistem di PT BES ini kita sebut sebagai kerja cerdas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.